Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat FH, selamat bertemu lagi dengan saya. Semoga selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita akan saya akan memberi pengalaman sejarah-sejarah yang ada di Mekah. Yang kemarin kita sudah di Ma'la, Masjid Jin dan Masjid Syajarah. Sekarang saya ajak untuk membagi pengetahuan ke Masjid Ijabah. Di sini ada Masjid Ijabah, di Mekah ini, di Madinah juga ada Masjid Ijabah. Dari itu saksikanlah tayangan masjidnya beda atau sejarahnya yang beda. Wallahu a'lam. Masjid Ijabah di seberang Masjid Abdul Aziz, itu namanya Masjid Abdul Aziz, dan di sini yang dinamakan Masjid Al Ijabah. Di Mekah Masjid Ijabah ada, di Madinah juga ada. Kita harus tahu juga sejarah Masjid Ijabah. Dalam referensi yang saya sudah pelajari, ternyata Masjid Ijabah sejarahnya gak ada beda dengan Masjid Ijabah Madinah. Sejarah singkatnya para pemirsa, Masjid Ijabah ini Rasulullah di suatu ketika turun dari gunung dan sholat di sini dan berdoa 3 perkara. Yang pertama, semoga umatnya tidak dimusnahkan dengan kekeringan atau kelaparan, itu dikabulkan. Dan yang kedua, semoga umatnya tidak ditenggelamkan atau kebanjiran, mati dalam keadaan kebanjiran, itu juga dikabulkan. Doa yang ketiga, semoga tidak ada fitnah. Kalau bahasa sekarang, tidak ada pro dan kontra. Dan itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ada yang ditolak tapi dinamakan Masjid Ijabah? Dengan pemahaman kita, kalau kita berdoa mungkin gak tahu diijabahi atau tidak, mungkin gak tahu. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad yang berdoa, langsung ada bisikan dari malaikat Jibril bahwasannya doa yang ketiga itu ditolak oleh Allah. Itu sudah kehendak Allah. Dan bisa para pemirsa bisa diambil hikmah daripada cerita ini, bahwasannya kalau ada kontra, pro dan kontra di masa sekarang, jangan sampai terlalu gaduh atau terlalu sibuk atau terlalu marah sampai menyesakkan hati. Itu sudah termasuk sunnatullah. Karena apa? Karena sudah kehendak Allah ada fitnah di masa sekarang. Tapi umpama kita mengkajinya dengan seksama, kita mungkin tidak akan terlalu marah. Udah biasa. Ini sudah jalannya hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan juga dari salah satu guru kita yang meriwayatkan Musnidud Dunya, ulama Indonesia terkenal di Mekah, namanya Syekh Yasin Padang. Beliau menyampaikan hadis Masjid Ijabah adalah dhaif. Tapi walaupun dhaif, saya sendiri, kata beliau, pernah menyampaikan pada salah satu muridnya, saya sendiri mengunjunginya. Di Madinah saya mengunjungi, dan di sini juga saya kunjungi. Kalau beliau sudah mencontohkan kepada kita, beliau berziarah ke Masjid Ijabah di Madinah dan di sini, kita pantas untuk mengikuti beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat alim dan faqih, muhaddis, musnid. Bahkan dijuluki Musnidud Dunya. Dalam masa beliau tidak ada orang yang lebih alim daripada beliau. Sampai sekarang karangannya itu tidak ada yang sanggup untuk mencetaknya dari banyaknya karangannya. Jadi kita harus berbangga diri sebagai bangsa Indonesia karena ada salah satu ulama yang dari Indonesia yang mana beliau menjadi musnid dunia, yaitu ahli dalam bidang hadis dan sanad. Maka
Maka dari itu kita pantas untuk mengikutinya, untuk berziarah ke tempat-tempat sejarah. Kenapa saya mengajak begini? Karena di akhir-akhir ini sepertinya tempat sejarah-sejarah yang ada di Mekah dan di Madinah, karena dari sibuknya jemaah, dari sibuknya kita, mungkin hampir punah. Jadi saya sarankan pada sahabat FH, semoga mulai sekarang sampai seterusnya kita hidupkan lagi, kita galakkan lagi untuk berziarah ke tempat-tempat yang mengandung sejarah, apalagi sejarah yang dinapati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat FH yang saya hormati dan yang saya cintai, kita sudah menuju ke Jarwal. Keinginan kita ingin berkunjung ke Bi'ar Tua insyaallah. Kalau bisa masuk, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa masuk dari luar. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mikir-mikir keadaan yang sekarang. Sudah ayyamul fitnah, sudah akhir zaman, memang disebutkan dalam hadis Nabi, tepatnya fitnah akhir zaman ini. Tapi walaupun seperti itu para pemirsa, walaupun ada perselisihan dan kita harus menerimanya karena sudah ketentuan kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang penting kita usaha untuk persatuan. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sahabat FH yang berbahagia, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu Bi'ar Tua. Bi'ar Tua di belakang saya ini tepatnya. Tapi sayang kita nggak boleh masuk, tempatnya mungkin kurang lebih setengah kilo dari Masjidil Haram. Sejarah singkatnya para pemirsa, Bi'ar Tua ini Rasulullah pernah mandi di sini dan minum di sini. Ya setelah Rasul otomatis dengan para sahabat juga. Setelah itu baru masuk ke Masjidil Haram. Jadi Rasulullah yang mandi di sini sebelum masuk ke Masjidil Haram, tepatnya di sini. Dan ini kata guru kita, itu salah satu tempat yang berkah. Kalau kita umpama boleh masuk, bisa mengambil keberkahan. Karena termasuk atharun nubuwah. Atharun nubuwah itu kalau kita sudah umpama kita dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atharun nubuwah itu memberkahi pada kita, sangat diprioritaskan bagi kita semua. Maka dari itu kita ke tempat-tempat yang bersejarah. Di samping kita bisa menapak tilas perjuangan bagi Nabi, kalau kita mengutamakan meneliti dengan seksama, insya Allah kita dapat faidah dan kita menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaji sungguh-sungguh sejarah Rasulullah, kita mungkin meneteskan air mata. Apalagi di waktu Rasulullah di Jabal Nur, di Jabal Thur, dari peperangan Badar, sangat banyak sekali. Maka dari itu saya sarankan pada sahabat FH, bergiat-giatlah untuk mengkaji atau mempelajari sejarah-sejarah yang ada. Supaya apa? Harapan kita yaitu bisa menambah keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW.
Sahabat FH, alhamdulillah kita sudah pulang dari tempat tujuan di Biak Tua. Saran dari saya, giat-giatlah baca sejarah. Harapan gak ada lagi, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen di bawah itu. Pertanyaan apa saja, umpama saya bisa menjawabnya saya langsung jawab. Umpama nggak bisa, saya buka kitab atau bertanya kepada guru-guru saya yang ada di sini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.